online service. Dan pada kesempatan kali ini dan sebelum kita memulai Youteens online service, saya akan memberikan beberapa pengumuman, yaitu Youteens online service akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore dan ditayangkan di YouTube channel GBTKA Offline. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa melihat di menit selanjutnya. Dan dimanapun kita berada, mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Saya ajak teman-teman agar bisa menyiapkan hati, pikiran kalian untuk mengikuti ibadah kali ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Ya, salam semuanya. Mari kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Sebenar kami akan memuji dan menyembah-Mu yang akan dinyanyikan beberapa lagu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku
dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Semoga bisa menjadi rema dan menjadi alat firman-Mu ya Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Bapa di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera, damai, sukacita melimpah di hati kita semua. Dimanapun Anda berada saat ini, kiranya segala berkat, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya saat ini sebelum kita akan membuka Alkitab, siapkan Alkitab saudara dan Android ya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Di sini firman Tuhan seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, saudaraku, iman sepertinya sesuatu yang mudah diucapkan ya. Tetapi iman itu adalah suatu pekerjaan, suatu kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Iman bertumbuh di dalam hidup kita, lalu kita mengaplikasikan firman iman itu dalam suatu perbuatan kita sehari-hari, bahkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, iman kalau kita pelajari secara terus-menerus itu sangat dalam sekali ya. Kalau kita hanya berkisar hanya pada Ibrani 11 ayat 1, itu sangat general sekali ya. Karena itu di situ hanya dikatakan iman adalah, mari coba kita buka ya kitab kita. Di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, itu sangat general sekali. Karena orang lain di luar kita semua juga memiliki itu. Dia percaya akan segala sesuatu yang tidak dilihat dan belum dilihat ya. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah dasar. Dasar iman itu apa ya? Dasar dari iman. Jadi kita mau membahas sesuatu yang lebih dalam ya, bukan sesuatu yang hanya bersifat seperti ini. Kita mengharapkan misalnya nih sesuatu mengingini ini, lalu kita mengimani ya kita mendapat. Nah, itu sangat general. Bahkan banyak orang dunia pun yang bisa mendapatkan bahkan lebih dari kita. Nah, yang mau kita bahas adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena iman itu adalah Yesus sendiri. Iman itu adalah kepercayaan dan keselamatan. Supaya ketika kita mempunyai iman di dalam hidup kita, di dalam hati kita, itu artinya itu menjadi suatu pegangan hidup yang kita pegang, kita imani dan kita hidupi, dan kita bekerja di dalam iman. Nah, seperti itu ya, saudaraku ya. Karena iman itu harus kita pelihara sampai kapan? Ya tentu seperti yang barusan kita baca, sampai garis akhir, dan harus dipelihara. Kita memelihara iman sampai garis akhir, sampai garis finish, sampai selesai. Tidak mungkin kita berhenti di tengah jalan dan meninggalkan Kristus oleh karena sesuatu, mungkin karena pasangan hidup, mungkin karena lingkungan, karena pergaulan. Tidak bisa, karena hanya Kristus Yesus yang hidup di dalam iman kekristenan. Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa di dalam Yesus Kristus, apa yang sekiranya pernah kau imani, kau kenang dalam dirimu? Perkataan Tuhan apa yang ada dan tinggal di dalam engkau? Nah, itu peganglah. Ketika engkau mulai diajari dasar-dasar, ketika engkau sekolah minggu, mungkin remaja, nah itu kamu sedang diberi suatu dasar, dikenalkan kepada dasar-dasar kekristenan, supaya nanti pada saatnya kamu remaja, kamu bisa memutuskan. Ya, itu firman itu akan hidup di dalam kamu sehingga kamu tidak akan salah jalan. Kalau kamu selagi masih anak-anak ya, kamu sekolah minggu, kamu dibawa oleh orang tua kamu, oleh teman kamu, oleh mungkin tetangga kamu. Tapi ketika remaja, ketika orang harus memutuskan hidupnya sendiri, seperti memutuskan sekolah, memutuskan jurusan, nah disitulah kamu akan menjadi jati dirimu sebagai seorang yang memiliki iman di dalam Kristus ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kita pernah mungkin ya melihat anak-anak Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan, oke, mereka sudah melayani begitu sangat baik, sudah pernah menjadi singer mungkin atau pemain musik, tapi kita pernah mendengar ya atau melihat tiba-tiba oleh satu perkara mereka dengan mudah 1-2 hari saja sudah meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, ini suatu ironi karena iman adalah Kristus, iman ada Yesus
di dalam kita kekristenan itu Yesus. Yesus adalah iman keselamatan, ya. Bukan iman yang kita pakai secara generali, bukan, tapi iman yang adalah keselamatan jiwa, ya. Karena kita percaya Kristus datang ke dunia ini, dia mati, dia bangkit, dia hidup, dan dia akan datang kembali, dan dia ada Isa Al-Masih, ya. Tanpa Yesus kita tidak akan selamat, ya. Coba kita mau buka kembali, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kalau tidak melalui Yesus. Artinya Yesus adalah jalan satu-satunya yang dicari semua orang. Banyak orang mencari jalan, banyak orang mencari kehidupan. Yesus itu ada kehidupan dan jalan menuju ke Bapa, menuju ke dalam surga. Nah, saudaraku, engkau yang saat ini sudah di dalam Tuhan, yang saat ini sudah memiliki iman, nah peliharalah. Kamu jangan mau, kita semua saudara dan saya jangan mau digeser dari pengharapan akan Kristus. Sebab tanpa Kristus kita tidak akan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena semua dosa berbuahkan kepada maut, ya. Sedangkan maut sudah dikalahkan Kristus di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Maka ketika Kristus bangkit dan hidup dan dia naik ke surga, dia akan datang kembali menjemput kita semua. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, peliharalah iman itu. Bukan iman yang secara general, tapi iman yaitu yang artinya keselamatan. Iman keselamatan, iman di dalam pengharapan, ya. Oke. Karena iman itu adalah suatu pekerjaan rohani yang kita lakukan terus-menerus dalam segala situasi keadaan, dan segala apapun dan segala aspek kehidupan. Mungkin Anda sedang diberkati, Anda sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami masa-masa pencobaan. Nah, iman tetap iman, Yesus tetap Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Nah, mari kita buka ayat ini, ya. Dalam Kolose 1 ayat yang 23a, ya. Yang di situ disebutkan, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak mau digeser dalam pengharapan Injil, ya, oleh apapun juga. Dalam suatu pergaulan yang tidak benar, jangan engkau larut di situ. Dalam suatu engkau sedang mengalami ada suatu bertemu dengan teman-teman, mereka mungkin menyarankan seperti apa, tetap kamu adalah, hidupmu adalah dipimpin oleh firman Tuhan, oleh Kristus. Nah, sekarang saudaraku, apa yang mesti kita dengarkan untuk mempertahankan iman itu, ya? Gampang saudaraku, saya kasih tahu, ya. Iman kuat, iman tetap teguh di dalam hidup kita, tetap berakar menjadi suatu pohon yang berbuah. Itu karena apa? Karena pendengaran kita. Pendengaran oleh apa? Tentu oleh firman Kristus, pendengaran oleh firman Tuhan, ya. Kalau kita mendengar, tumbuh firman, kita mendengar kembali, tumbuh firman. Firman baik disampaikan yang kita dengar di dalam radio, kepada melalui gembala kita, atau lewat komsel seperti ini, lewat kebaktian-kebaktian yang Anda ikuti. Nah, ketika kita mendengar firman, mendengar kembali, itu menjadi rema. Nah, seperti itulah, maka firman yang kita dengar nanti akan tertanam dalam hati kita menjadi rema, sehingga manakala kita mengalami pada saat-saat tertentu dalam kehidupan ini, firman itu akan bekerja dan menolong hidup kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ingat, ya saudaraku yang dikasih Bapa di dalam Kristus Yesus, engkau punya Bapa, engkau punya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong dan juru selamat kita. Maka tetaplah bekerja di dalam Kristus, karena ketika kita memiliki iman, maka kita tidak akan sembarangan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita akan bersungguh-sungguh karena kita tahu bahwa upah kita besar di surga, bahwa Tuhan akan datang menjemput kita, dan kita tidak akan sembrono dalam hidup kita. Kita akan berhati-hati. Oke? Nah, saudaraku, peganglah Kristus di dalam hidup kita. Hidup kamu, hidup saya, dan hidup teman-teman kita semuanya, ya. Kita saling membangun, saling menolong, ya, dengan Roh Kudus yang menjadi penuntun. Ketopong keselamatan akan diberikan kepadamu, sehingga manakala firman disampaikan, itu akan tertanam dalam hatimu dan menjadi rema, sehingga si jahat tidak bisa mengambil daripadamu. Tetaplah di dalam firman Tuhan, tetaplah di dalam iman kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cukup sekian firman Tuhan pada saat ini, ya.
Mari semuanya kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa ya. Saya akan berdoa kepada Anda dan saudara. Dan mari apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, maka aminkan apa yang akan saya doakan kepadamu ya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya Allah Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu ya Bapa saat ini Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami, seiman kami, saudara-saudara kami. Saat ini mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah mereka mendapat jamahan-Mu lebih. Mereka mendapat pengertian, mereka mendapat pewahyuan, sehingga apa yang sudah didengarnya, sudah diimannya itu tetap kuat di dalam hidup mereka. Sehingga apa yang mereka imani, mereka akan tetap kuat di dalam Engkau. Ya Bapa, memberkati setiap jemaat kami Alfa Omega Pelamongan Indah beserta seluruh jemaat, mulai dari Bapak Gembala dan seluruh keluarganya dan seluruh keluarga dari jemaat Alfa Omega. Kiranya damai dan sukacita dilimpahkan, dicurahkan, sehingga setiap jemaat di Alfa Omega, apa yang ditekuninya, dikerjakannya, semuanya mendatangkan berkat. Tuhan memelihara iman mereka, Tuhan memberikan mereka perlindungan, Tuhan memberikan ketopong keselamatan, dan Tuhan melingkupi mereka dengan api kemuliaan. Haleluya. Dijauhkannya dari segala pencobaan dan dari yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan memberkati kami pada saat ini. Diberkatilah kami oleh firman Tuhan. Segala kebajikan, kemurahan, kebaikan, rahmat, damai, dan sukacita dilimpahkan kepada kami saat ini, sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Amin saudaraku. Terima kasih. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan melindungimu dan memberimu Roh Kudus, sehingga apa yang engkau imani, engkau renungkan setiap hari, maka apa yang engkau kerjakan itu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau semuanya saudaraku yang merenungkan firman Tuhan, maka oleh perenungan firman itu apa yang sedang kau kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkati sekolahmu, diberkati kehidupanmu, diberkati segala yang kau lakukan dan kau perlukan. Tuhan menjadi yang utama dalam hidupmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.